Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Betapa kami bersyukur ya Tuhan Yesus pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Kami tetap merasakan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan pada hari ini kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang berlimpah untuk bangsa Indonesia. Kami boleh melewati Tuhan, dan kami terus akan bisa melewati pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan pengurapan-Mu, kami minta Tuhan penyertaan-Mu untuk kami semua. Kami boleh melewati krisis ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden kami Tuhan. Di masa-masa ini juga berikan mereka hikmat, berikan roh pengertian buat mereka, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan Yesus dalam menjalankan pemerintahan ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemimpin kami Tuhan, pemimpin rohani ya Bapak, Bapak Pendeta Senior Niko Nyoto Harjarto dengan wakilnya, kayak Bapak Rohani Saya Guguk dengan wakilnya Tuhan, dan setiap gembala-gembala di cabang Rayon 1G Tuhan. Visi misi-Mu disampaikan Tuhan, sehingga pelayan mereka lebih lagi. Berikan pengurapan double portion untuk mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terus bersyukur Tuhan, di Pentakosta ketiga ini Tuhan, terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Engkau akan mengurapi semua anak-anak-Mu Tuhan, dari yang muda sampai yang tua ya Tuhan. Terutama generasi Yeremia, terjadi pencurahan Roh Kudus luar biasa Tuhan. Banyak penuaian jiwa terjadi setiap cabang-cabang Tuhan, setiap tempat-tempat ranting-ranting ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan, anak-anak muda Rayon 1G ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kau bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya
Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang di rumah-rumah boleh sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Tuhan yang dahsyat, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Sambil lambaikan tangan tinggi Bapak Ibu Saudara. Haleluya, amin. 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 Haleluya. Yang di rumah-rumah katakan haleluya. Haleluya, amin. 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 Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom semua, ada pertanyaan, apakah kita menyembah satu Allah atau tiga Allah? Berapa banyak kita di sini yang masih bingung bahkan mempertanyakan doktrin Allah Tritunggal? Apakah kita setuju atau tidak setuju? Saudara, ajaran Tritunggal adalah ajaran yang Alkitabiah. Ayat-ayat dalam Alkitab secara jelas menunjukkan konsep ini sekalipun tidak menggunakan kata Tritunggal. Istilah Tritunggal sendiri dirumuskan oleh bapak-bapak gereja pada Konsili di Nisea tahun 325 dan telah digunakan oleh gereja selama ribuan tahun untuk menjelaskan pribadi Allah. Namun, yang perlu dicatat adalah kita tidak bisa memahami Allah dengan sempurna. Kita hanya dapat memahami Allah sejauh mana Ia menyatakan dirinya kepada kita. Dan konsep Tritunggal yang telah dirumuskan ini adalah kompilasi konsep pernyataan diri Allah yang tercatat dalam teks Alkitab. Lalu sekarang, yang sering menjadi pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah satu Allah atau tiga Allah?
Secara tegas, doktrin Kristen menjawab bahwa kita menganut monoteisme yang artinya hanya menyembah satu Allah. Orang Israel sendiri mendeklarasikan keesaan Allah ini sebagaimana ditulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa menunjukkan tunggal atau satu. Deklarasi ini kemudian dikonfirmasi oleh ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Namun, di lain pihak, kata Elohim justru bersifat jamak. Perjanjian Baru juga menyebutkan bahwa ada 3 pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai contoh adalah peristiwa ketika Yesus dibaptis. Dalam peristiwa tersebut terlihat ada pemisahan yang jelas, yaitu Yesus sebagai anak yang dibaptis, Bapa berbicara dari sorga, dan Roh Kudus turun seperti burung merpati ke atas Yesus. Tentu pemahaman kekristenan ini adalah suatu pemahaman yang unik dan sulit dicerna. Maka istilah Tritunggal menjadi jawaban dari permasalahan ini. Kita menyembah satu Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiganya yang Esa. Pengertian Tritunggal sendiri berarti Allah itu Esa dan memiliki 3 pribadi yang sama kekal dan sederajat, sama dalam hakikat tetapi beda dalam pribadinya. Satu hakikat, 3 pribadi. Jadi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Tidak ada 3 Allah, melainkan satu Allah. Doktrin Tritunggal ini telah disepakati dan digunakan oleh seluruh aliran Kristen arus utama seperti Pentakosta, Protestan, Katolik, dan lain-lain. Sehingga dapat menjadi alat ukur apakah sebuah gereja menggunakan doktrin yang benar atau tidak. Adapun dalam sejarah pernah ada beberapa pemahaman yang salah terkait doktrin Tritunggal. GBI sendiri lewat pengakuan iman, pengajaran dasar, dan tata gereja GBI secara jelas menganut pemahaman Tritunggal, yaitu satu hakikat, 3 pribadi. Ketiga pribadi Allah dalam Allah Tritunggal sendiri juga memiliki peran yang spesifik. Misalnya, Bapa sebagai pencipta dan pemelihara, Anak sebagai pendamai dan penyelamat, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan bekerja di hati kita. Lalu sekarang saudara, jika memahami Allah sesulit itu, bagaimana mungkin kita bisa menginjil agar orang-orang bisa bertobat dan menerima keselamatan? Bicara mengenai keselamatan adalah hanya dalam percaya kepada Yesus Kristus. Setelah seseorang percaya, bertobat, dan menerima Tuhan Yesus, barulah perjalanan mengenal dan memahami Allah Tritunggal dimulai. Maka dari itu, sambil terus memahami kekayaan dan kebesaran Allah Tritunggal, kita juga harus terus memberitakan Yesus Kristus kepada dunia. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yang di rumah-rumah boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir. Kami berserah penuh ya Tuhan di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah penuh ya Tuhan di dalam kekuatan
kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya dan saya berdoa bahwa Bapak Ibu Saudara tetap kuat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan apapun yang terjadi saat ini dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara selalu dipelihara oleh Allah yang kita sembah. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara suatu kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Tema khotbah saya pada hari ini yaitu adalah Bapak Ibu Saudara, hati yang dicari Tuhan. Saya sampaikan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hati yang dicari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang mungkin sulit untuk kita. Dan mungkin ada yang survive, ada yang bangkit. Tetapi ada juga orang yang merasa kesulitan. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hati yang Tuhan cari, kita akan melihat mujizat dinyatakan atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17. Kitab Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara boleh buka di gadget Bapak Ibu Saudara, di Alkitab Bapak Ibu Saudara boleh dibuka. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan perikop yaitu adalah ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Diberkatilah orang yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang kita percaya bahwa cerita ini merupakan cerita di mana ada 10 orang kusta yang mengalami satu penyakit. Dan tentu kita tahu bahwa penyakit ini bukan penyakit yang yang biasa, tetapi di mana penyakit ini adalah penyakit yang jangkanya itu terlihat dari 1 tahun hingga 20 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan mengenai cerita ke-10 orang kusta. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa ketika Yesus dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan di dalam penyusuran yang Yesus lakukan, ternyata terdapat 10 orang kusta yang datang menemui dia Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata kepada Yesus, "Yesus, kasihanilah kami." Dan saat itu juga Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa orang yang sudah ditentukan menderita kusta, lalu dinyatakan najis, harus dibuang dari tengah masyarakat atau orang-orang sehat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami suatu masalah, dan yang tentunya sangat rumit Bapak Ibu Saudara, akan ada orang-orang yang mulai meninggalkan kita.
dan mulai menjauhi kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang diizinkan untuk mendekat ke dalam kehidupan kita lewat masalah, untuk menguji hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita bergantung kepada Allah atau kepada manusia, yang pada akhirnya akan mengecewakan kita dan meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Akan tetapi ada orang-orang juga yang Tuhan kirimkan tetap stay di dalam problema kehidupan kita yang kita alami. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk menguatkan serta mendoakan kita agar kita sanggup dan tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi dia, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya itu. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin katakan kepada kita semua bahwa masalah bukanlah suatu momok yang menakutkan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi masalah adalah sesuatu yang dapat membentuk seluruh aspek kehidupan kita dari nothing menjadi something, Bapak Ibu Saudara. Ini perlu kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak akan pernah tinggal diam atas masalah yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan kita sendirian. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mencoba mencari informasi mengenai penyakit kusta ini, Bapak Ibu Saudara. Dan ada beberapa hal yang coba saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai hal ini. Yaitu yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang saya dapatkan mengenai kusta. Kusta yang juga dikenal dengan nama lepra atau penyakit Hansen adalah penyakit yang menyerang kulit dan sistem saraf perifer, selaput lendir pada saluran pernapasan atas serta mata. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kusta bisa menyebabkan luka pada kulit, kerusakan saraf, melemahnya otot, dan mati rasa, Bapak Ibu Saudara. Wow, ini ya beberapa fakta mengenai kusta. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah bakteri ini memerlukan waktu 6 bulan hingga 40 tahun untuk berkembang, Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh kita. Tanda dari gejala kusta bisa saja muncul 1 hingga 20 tahun setelah bakteri menginfeksi tubuh penderita. Tadi saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kusta ini akan terlihat ketika dan muncul dari tahun pertama sampai hingga 20 tahun. Nah, inilah yang harus kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, tentang fakta mengenai kusta. Tetapi yang saya dapat simpulkan, Bapak Ibu Saudara, mengenai kusta di sini adalah secara sederhana, penyakit yang tidak terasa tetapi kelihatan. Justru ketika sudah kelihatan bahwa justru tanda bahwa penyakit itu sudah parah, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya sampaikan sekali lagi. Justru ketika sudah kelihatan, disitulah tanda bahwa penyakitnya sudah parah. Disitulah tandanya penyakitnya sudah parah, Bapak Ibu Saudara. Ketika muncul penyakit itu terlihat, disitu terlihat bahwa ternyata penyakitnya sudah parah. Inilah yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan rohani anak-anak Tuhan, di mana kita mulai tidak lagi merasakan apa-apa, tidak mulai lagi merasakan satu gelora, satu gairah kepada Tuhan. Karena kita sibuk dengan persoalan kita sibuk dengan masalah kita yang kita hadapi. Inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari bahwa persoalan, masalah itu bukan menjadi satu momok yang menakutkan, tetapi menjadi satu proses untuk membentuk seluruh aspek kehidupan kita agar menjadi pribadi yang kuat, yang menjadi seorang pemenang di dalam Kristus Yesus. Saya sampaikan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk menjadi lebih daripada pemenang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan begini. Ketika orang sudah tidak lagi merasakan apa-apa, ada 3 hal yang menjadi satu bagian atau menjadi satu bagian di mana mereka tidak merasakan apa-apa. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah firman Tuhan tidak membuat kita terasa apa-apa. Ketika kita sudah tidak merasakan satu gairah dalam kehidupan kita tentang bagaimana kita mencintai Tuhan seperti dulu,
Karena kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan berbagai macam hal di dunia ini. Firman Tuhan sudah tidak merasa menjadi bagian apa-apa dalam kehidupan kita. Bahkan kita tidak merasa bahwa firman Tuhan itu adalah suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Karena kita sudah tidak merasakan apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang menjadi satu perenungan bagi kita bersama. Perenungan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk kita menyadari bahwa seharusnya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan satu kebenaran, itu dapat mengubah hidup kita dan memberikan kita kekuatan. Bukan justru sebaliknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ketika yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak rohani Tuhan ketika kita tidak mulai merasakan apa, yang kedua adalah teguran orang selalu kita katakan bahwa kita tidak merasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi satu hal yang perlu kita sadari. Ketika kita sudah tidak merasakan apa-apa dalam kehidupan kerohanian kita, teguran orang, teguran kakak rohani, teguran orang-orang di sekitar kita, mentor kita, itu seperti seakan-akan saya tidak seperti itu. Saya bukan orang yang seperti itu. Padahal teguran itu mendatangkan kebaikan untuk kita, supaya kita sadar bahwa kita perlu orang lain dalam kehidupan kita, untuk supaya kita mengerti kehendak Bapa, mengerti kehendak Tuhan. Dan inilah yang orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk kita, supaya kita berbalik dari jalan kita yang salah. Dan kita tidak konsen kepada masalah kita. Kita tidak terus terjebak dalam suatu masalah yang rumit, sehingga kita lupa ada satu pribadi yang sanggup menolong kita. Oleh sebab itu, orang-orang di sekitar kita Tuhan kirimkan untuk menegur kita, untuk menasihati kita. Tetapi seringkali kita merasa ketika kita ditegur, ketika kita dikoreksi, ketika kita dikritik, kita merasa bahwa saya tidak seperti itu. Ini yang terjadi. Memang kita nggak sadar, makanya Bapak Ibu saya katakan gini. Bagaimana cara kita agar kita berubah? Untuk dapat kita menilai diri kita sendiri adalah kita perlu orang lain untuk menilai hidup kita. Jangan-jangan penyakit yang terjadi dalam diri kita, masalah yang menimpa hidup kita, itu ternyata berasal dari diri kita sendiri, tanpa kita sadari. Bukan karena satu ujian untuk kita next level, ternyata kita yang mencari, Bapak Ibu Saudara, penyakit itu. Makanya saya katakan begini, kita perlu orang lain. Kita perlu ditegur, kita perlu dikoreksi, kita perlu dinasihati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika orang memberitakan tentang siapa kita yang sebenarnya, kita lebih merespon dengan tidak baik kepada orang tersebut. Nah, ini lagi Bapak Ibu Saudara yang menjadi satu poin penting. Ketika orang memberitahu tentang siapa kita yang sebenarnya, siapa Mika yang sebenarnya, nah kita mulai berpikir negatif kepada orang tersebut. Dan kita menganggap bahwa orang ini kok seperti orang yang sok kenal, padahal dia kenal kita, dia tahu kita, karena dia peduli sama kita. Maka dari itu orang ini menyampaikan siapa kita. Kamu seperti berbeda dengan yang lain. Ketika kamu menghadapi dia, orang ini ngomong ke kita, berbicara kepada kita bahwa kamu kok berbeda. Tetapi kita malah menganggap itu sebagai hal yang negatif, hal yang saya nggak seperti itu. Jadi malah kita membuat orang itu jadi berpikir kita negatif ke orang tersebut, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini terjadi di semua kalangan. Saya rasa bukan hanya di kalangan anak muda, bukan di kalangan remaja, tetapi kalangan dewasa, orang tua juga mengalami hal itu. Kita semua, Bapak Ibu Saudara, semua golongan mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini bahwa adalah kusta, yaitu adalah penyakit yang tidak terasa namun kelihatan. Dan akan selalu orang lain yang melihat sebelum kita. Saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara, bahkan akan ada selalu orang lain yang melihat sebelum kita. Jadi orang lainlah yang melihat sebelum kita, Bapak Ibu Saudara. Yang dapat menilai dari kita adalah orang lain, bukan kita. Makanya saya mau sampaikan gini, nanti kita akan belajar hati yang ingin Tuhan cari dalam kehidupan kita. Seperti apa? Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar kita menerima mujizat dari Tuhan? Nah, ini pertanyaan, ini poin yang akan kita pelajari, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama. Dari firman Tuhan yang tadi kita sudah baca, dari firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama pelajari. Bagaimana agar kita menerima mujizat dari Tuhan?
Yang pertama Bapak Ibu Saudara, 3 hal yang akan saya bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yaitu yang pertama adalah datang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Lukas tadi pasal 17 ayat yang ke-12, saya akan bacakan kembali Bapak Ibu Saudara. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan sudah tahu keperluan masalah kita. Tuhan sudah tahu keperluan dan masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Bahkan sebelum kita mengetahui dan mengatakan di dalam doa kita, saya mau katakan begini, pastikan Bapak Ibu Saudara, setiap masalah kita membuat kita datang kepada Tuhan. Jangan sampai masalah justru membuat kita tidak datang kepada Tuhan. Haruslah lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, daripada mencari pelarian lain. Masalah yang membuat kita datang kepada Tuhan akan berubah menjadi sebuah kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara. Masalah yang membuat kita datang kepada Tuhan akan berubah menjadi kesaksian kita. Ketika kita mencari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan begini. Ketika itu menjadi satu mujizat, kita akan melihat bahwa masalah yang kita alami, Tuhan sanggup menyelesaikannya. Asal kita datang kepada Tuhan. Dan ketika masalah itu terjadi, dan mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita, itu akan menjadi satu kesaksian dalam kehidupan kita, yang akan kita boleh bagikan kepada orang lain. Sehingga itu memberkati kita, memberkati banyak orang. Bahkan terus menjadi satu histori dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan bisa membagikannya ke semua orang. Dan menjadi kesaksian dan memberkati banyak orang. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita datang kepada Tuhan. Ketika orang kusta ini mengalami satu penyakit, 10 orang kusta ini mengalami satu penyakit, mereka datang mencari Yesus, Bapak Ibu Saudara, menemui Yesus. Pertanyaannya, apakah hari-hari ini kita mengalami satu problema, masalah yang begitu berat, yang rumit, kita mencari pelarian lain, kita mencari hal-hal yang lain, atau kita mencari Yesus, pribadi yang sanggup, yang selalu hadir di dalam hidup kita? Bukankah Tuhan berkata bahwa kita datang kepada Tuhan? Tuhan berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat. Marilah semua datang kepadaku. Yang merasa hatinya hari ini hancur, yang merasa ada banyak masalah, problema. Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh datang dengan segenap hati, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan cari. Datang dengan segenap hati. Datang dengan kesungguhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah doa. Tadi yang pertama kita pelajari, bagaimana cara agar kita menerima mujizat dari Tuhan. Yang pertama adalah datang. Temui Yesus. Temui Yesus, Bapak Ibu Saudara, saya katakan. Temui Yesus. Hadirkan di dalam hidup saudara dan saya. Dan kita akan melihat mujizat terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adalah doa. Kalau kita melihat dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa ketika mereka menyampaikan kalimat itu, saya percaya itu mereka menyampaikan dengan doa mereka, Bapak Ibu Saudara, dengan iman mereka. Mereka menyampaikan dengan satu keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Tuhan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Bahwa Engkau sanggup, Tuhan. Mereka menaikkan dengan doa mereka. Saya pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka menaikkan doa mereka kepada Tuhan. Yesus, kasihanilah kami. Yesus Guru, kasihanilah kami. Bapak Ibu Saudara, saya catat di sini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah tahu semua keperluan dan masalah kita. Bahkan sebelum kita mengetahui dan mengatakannya dalam doa kita. Tetapi doa adalah tanda dan bukti kerendahan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan kata-kata kita yang keluar dari mulut kita. Tetapi Tuhan tertarik dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Dengan kerendahan hati. Tuhan tertarik dengan kerendahan hati kita ketika kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan ketulusan, dengan kemurnian hati, tanpa memakai atribut-atribut apapun dari dalam diri kita. Tapi hanya datang kepada Tuhan
berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dengan kemurnian hati, dengan ketulusan hati, kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, mujizat itu pasti terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara semua yang menyaksikan ibadah online hari ini. Biarlah mujizat terjadi saat ini juga atas Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami masalah. Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Asalkan Bapak Ibu Saudara datang dan berdoa kepada Tuhan dengan kemurnian hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah datang dan berdoa, bagaimana cara agar kita menerima mujizat dari Tuhan? Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudara, dilakukan. Saya katakan lagi, dilakukan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-14, dikatakan begini. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Sementara kan mereka ya di dalam tengah perjalanan, mereka menjadi tahir. Belum sampai kepada imam Bapak Ibu Saudara, baru di jalan, mereka sudah menjadi tahir, sembuh Bapak Ibu Saudara. Wow, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi satu pelajaran bagi kita bersama. Ketika mereka diperintahkan oleh Yesus, pergi kepada imam-imam. Pergi kepada imam-imam. Saat mereka pergi melakukan apa yang disuruh oleh Yesus, mereka melakukan apa yang disuruh oleh Yesus, yang disuruh oleh Yesus. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam perjalanan mereka, dalam tindakan iman mereka. Belum sampai kepada tujuan, mereka sudah sembuh Bapak Saudara, sudah menjadi tahir dari penyakit kusta mereka. Wow. Nah, Bapak Saudara, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita haruslah kita lakukan dalam ketaatan. Saya sampaikan begini Bapak Saudara ya. Banyak orang tidak menemukan mujizat karena mereka hanya berhenti sampai pada apa? Datang dan doa Bapak Saudara. Hanya berhenti sampai pada datang dan doa. Tetapi tidak taat melakukan. Nah, ini Bapak Saudara yang ingin saya sampaikan. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sebagai pengikut Kristus, yang selalu menaikkan pujian penyembahan kita. Seringkali kita cuma hanya datang kepada Tuhan, lalu kita berdoa, tapi kita tidak ada melakukan satu perbuatan kita. Kita tidak melakukan bagian kita Bapak Saudara. Kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita hanya fokus kepada biar Tuhan saja deh yang melakukan bagiannya Tuhan. Saya diam aja. Padahal nggak seperti itu. Tuhan ingin melihat keimanan kita, tindakan kita, action kita seperti apa Bapak Saudara. Ini yang mau Tuhan lihat dari kita. Makanya dari itu saya sampaikan begini Bapak Saudara. Meskipun itu berat dan tidak masuk akal, bahkan belum terjadi apa-apa atau tidak ada tanda-tanda Bapak Saudara, tetaplah melakukan karena cara Tuhan adalah, saya sampaikan nih, sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Bayangin Bapak Saudara, bayangkan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Tuhan menginginkan bahwa ketaatan selalu mengandung resiko, tetapi karena ketaatan selalu mengandung mujizat. Saya sampaikan kalimat ini Bapak Saudara, ketaatan selalu mengandung resiko, karena ketaatan selalu mengandung mujizat. Saya tahu Bapak Saudara, saya percaya memang ketaatan itu tidaklah satu hal yang enak. Kita harus menerima satu resiko-resiko yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tetapi percayalah Bapak Saudara, ketika kita melakukan ketaatan itu dengan segenap hati kita, dengan ketulusan hati kita, kemurnian kita, itu akan mengandung mujizat. Kita akan melihat jawaban dari setiap masalah kita ketika kita melakukan bagian kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, doa kita haruslah doa yang bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan daripada memerintah Tuhan menyelesaikan masalah kita. Memang berdoa jauh lebih mudah daripada taat, Bapak Ibu Saudara. Memang berdoa jauh lebih mudah daripada taat. Orang lebih senang datang berdoa, tetapi ketika melakukan bagiannya, mereka nggak mau Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mau melakukan bagian kita. Kita sibuk hanya untuk ya Tuhan, pokoknya saya terima. Saya sudah datang, saya sudah berdoa, tapi saya kayaknya ntar dulu deh untuk melakukan bagian saya. Nah, ini yang menjadi satu perenungan kita bersama Bapak Saudara. Seharusnya kita ketika sudah datang dan berdoa, lakukanlah bagian kita.
Dan ketika kita melakukan bagian kita, mujizat terjadi. Dan Tuhan menyatakan kuasanya atas setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ketiga hal di atas atau ketiga hal yang tadi kita pelajari Bapak Ibu Saudara, itu adalah standar minimal dari kita menjadi orang Kristen yang baik. Itu baru minimal Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak poin-poin yang mungkin bisa kita dapatkan. Tapi saya ingin membagikan 3 Bapak Ibu Saudara. Bagaimana cara kita mendapatkan mujizat dari Tuhan? Yang pertama tadi, apa Bapak Ibu Saudara? Datang. Yang kedua adalah berdoa. Lakukan. Ketika kita datang sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Yang ketiga, dilakukan. Nah inilah, kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tulis di sini bahwa berkat dan mujizat membereskan masalah kita, tetapi tidak membereskan hati kita Bapak Ibu Saudara. Banyak orang percaya Tuhan itu ada, tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Banyak orang mempercayakan masalahnya kepada Tuhan, tetapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika seseorang menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, biasanya Tuhan jawab dengan mujizat. Tetapi ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, biasanya Tuhan jawab dengan masalah Bapak Ibu Saudara. Yang semangat sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Karena masalah lebih membereskan hati seseorang daripada mujizat. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan gini, ketika kita mengalami satu masalah, seharusnya itu menjadi satu perenungan kita secara pribadi untuk membereskan hati kita daripada kita menerima mujizat. Karena itu adalah perkara yang sangat mudah untuk Tuhan melakukannya atas kita. Tetapi yang harus jadi konsen dalam kita adalah, yaitu bagaimana kita membereskan hati kita, membersihkan kehidupan kita agar mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Saudara, 10 orang kusta ini, Tuhan tahu mereka sedang mengalami satu penyakit, tapi Tuhan ingin melihat tindakan iman mereka, dan mereka melakukan apa yang menjadi bagian mereka Bapak Saudara. Nah, saya akan tutup Bapak Saudara dengan satu kesaksian pribadi ya Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu sekitar bulan Juni tahun 2021, rencananya saya akan menikah di tahun 2020 bulan Oktober Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena pandemi itu melanda saat itu, akhirnya kami harus mundur di tahun 2021. Jadi ceritanya Bapak Ibu Saudara, di bulan Juni tahun 2021 itu calon istri saya yang sekarang sudah menjadi istri saya itu mengajar di satu sekolah TK, dan dia menjabat sebagai kepala sekolah di sana. Dan ketika itu Bapak Ibu Saudara, seorang istri saya yang sekarang menjadi istri saya adalah istri saya waktu itu sekolahnya mengalami satu masalah, yaitu muridnya sedikit dan harus ditutup Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, waktu itu masih menjadi calon istri saya, dia menyampaikan kepada saya, bagaimana ya, sekolah saya sudah mau tutup, kita harus bagaimana? Saya katakan begini kepada calon istri saya yang sekarang menjadi istri saya, kamu percaya sama Tuhan? Ya, saya percaya, katanya. Kita doa sama-sama sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Lalu ketika Bapak Ibu Saudara kita datang kepada Tuhan, bukan karena kita sedang ada masalah Bapak Ibu Saudara. Memang kami sudah melakukan itu, apapun mau dalam keadaan baik, tidak baik, kami selalu punya komitmen untuk datang kepada Tuhan. Karena kita tahu hubungan yang saat ini, waktu saya alami, yang saya jalani dengan istri saya saat ini, itulah karena kebaikan Tuhan. Saya katakan kepada istri saya bahwa, percaya bahwa apa yang kita tabur selama ini, kita akan menuai. Dan anak-anak Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Dan singkat cerita, ketika di bulan Juni tiba Bapak Ibu Saudara, akhirnya semua murid sudah lulus karena Siti tidak menerima murid lagi, dan yayasannya juga sudah menyampaikan untuk ditutup sekolahnya. Akhirnya tutup Bapak Ibu Saudara. Ketika di awal Juni, akhirnya sekolah itu tutup ya, karena di awal Juni, karena kan pembelajaran semester sudah berakhir Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita, istri saya juga sedih, itu mengalami mungkin ya khawatir juga, karena jujur Bapak Ibu Saudara, di masa pandemi yang melanda, tidak ada pemasukan, tetapi ternyata Tuhan begitu ajaib. Saya katakan begini, yuk ambil bagian kita lakukan apa? Kita doa, puasa, dan yang kedua adalah
Saya katakan, kita buat surat lamaran. Kita cari di iklan-iklan lamaran, masukkan lamaran kamu. Saya katakan begitu, Bapak Saudara. Bapak Saudara tahu, ketika kita melakukan tindakan kita, istri saya melakukan semua, saya bantuin dia, saya siapkan semua berkas-berkas apa yang diperlukan untuk lamaran kerja. Masukkan Bapak Saudara. Dalam waktu, Bapak Saudara, kalau orang berpikir untuk cari kerja di masa pandemi itu kan sulit. Mungkin butuh waktu 2-3 bulan, bahkan sampai setengah tahun untuk bisa dapat pekerjaan. Tetapi saya percaya, ketika itu saya mengimani bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa dari rumah saya. Saya berdoa untuk calon istri saya. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau membukakan pintu pekerjaan, mujizat terjadi. Kami sudah melakukan bagian kami, menyebar surat lamaran. Sudah kami masukkan semua surat lamaran. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, dalam waktu 2 minggu dari ketika sekolah itu tutup, ada panggilan interview. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, hanya perlu waktu 2 hari di interview psikotes ya, semua karena dia seorang guru, karena dia diterima di salah satu sekolah Kristen SD, dari kepala sekolah TK menjadi guru SD. Dan puji Tuhan langsung diterima Bapak Ibu Saudara, karena melihat background istri saya yang punya pengalaman begitu luar biasa yang Tuhan berikan kepada istri saya. Dan puji Tuhan, pekerjaan didapatkan oleh istri saya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan bagian kita, yang saya mau sampaikan begini, mungkin ini hanya segelintir kecil dari mujizat yang sudah banyak Tuhan lakukan dalam kehidupan saya dan istri saya. Tetapi ini saya membagikan Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan sulit di sekitar kita, seakan-akan tidak ada jawaban, tidak ada tanda, tapi kita percaya, kita datang dan berdoa dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ketika saya melakukan apa yang menjadi bagian saya dan istri saya melakukan menjadi bagian istri saya, itu menyebarkan surat lamaran. Tuhan melakukan bagiannya. Dan Tuhan melihat dari tempatnya yang maha tinggi bahwa ada anak yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan dan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tuhan nyatakan mujizat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa dan saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara datang berdoa dan melakukan apa yang menjadi bagian Bapak Ibu Saudara saat ini, Bapak Ibu Saudara akan menerima kuasa mujizat yang daripada Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ketiga poin yang telah saya sampaikan dan kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika kita mengalami berbagai masalah dan persoalan dalam kehidupan kita, datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan Bapak Ibu Saudara dan naikkan doa kita di hadapan Tuhan dengan kemurnian hati dan lakukan apa yang menjadi bagian kita, maka mujizat pasti terjadi atas kehidupan kita. Karena hati yang seperti inilah yang Tuhan cari bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa berkat. Mari angkat kedua belah tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan, penghiburan, dan kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat.
Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya rayon 1G. Struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.